Lagi bengong tiba-tiba ada yang kasih 52 juta. Beliin ini aja, ROG Strix G16 2025 Edition. Main game AAA kelas berat di settingan ultra, ray tracing aktif, frame stabil di atas 100 fps, dan semuanya berjalan lancar tanpa suara kipas yang berisik. Ah, palingan nggak sekencang itu, Om. So tahu kamu. Sini, lihat sendiri. Kita bahas sama-sama. Lego. Desain, wah rame bener. Ini nih yang pertama kali saya rasain pas ngebuka ROG Strix G16 ini. Ini bukan laptop gaming biasa. Desain bodinya tetap mempertahankan identitas ROG yang futuristik dan edgy. Tapi sekarang makin terasa premium. Tampilannya benar-benar eye-catching. Ada full surround Aura RGB light bar di bawah bodi. Keyboardnya juga full per key RGB. Saya ambil yang varian warna Eclipse Grey. Warnanya sih solid banget nih. Oh iya, RGB-nya bener-bener cakep sih ini. Kalau dinyalain di ruangan gelap, aura gamingnya langsung kerasa banget. Dari sini aja udah bikin puas buat main game. Urusan port dan konektivitas sih nggak ada masalah. Ada Wi-Fi 7, Thunderbolt 5, USB Type-C PD charging, HDMI 2.1, dan semua port penting lainnya. Bentuk bodi dari Strix G ini makin ramping, walau tetap terasa solid dan tangguh. Bobotnya sekitar 2,5 sampai 2,7 kg. Masih cukup portable buat dibawa-bawa. Build quality-nya juga premium, dan yang saya suka adalah toolless design buat upgrade SSD dan RAM. Bener-bener nggak perlu obeng. Kamu tinggal tekan dan buka latchnya. Udah deh bisa kebuka dan kamu bisa langsung nambahin RAM dan SSD-nya langsung. Slotnya juga udah tersedia ya buat kamu yang mau upgrade. Tapi seperti kata pepatah netizen nih, jangan nilai laptop dari RGB-nya doang, performanya dong gimana? Tenang aja, karena laptop ini beneran sengebut itu. Performa yang bikin langsung saya terkesan tentu adalah spesifikasi utamanya. ROG Strix G16 2025 ini ditenagai oleh Intel Core Ultra 9 275HX. Chipset ini udah punya total 24 core, 8 performance plus 16 efisiensi core. Yang menarik karena ini generasi Core Ultra, ada NPU khusus AI juga di dalamnya, yang secara teoritis bakal bantu di beban kerja AI seperti render cepat, AI denoising, dan editing video berbagai neural network. Dan editing video berbasis neural network. Kombinasi storage PCIe Gen 4 SSD up to 2 TB, RAM DDR5 5600 MHz sampai 32 GB, dan kehadiran NPU AI bikin laptop ini aman banget sampai waktu yang lama buat AI-based workflow seperti text summarization, live subtitle, voice command, dan sebagainya. Apalagi dari sisi GPU yang juga nggak neko-neko, karena laptop ini memakai NVIDIA GeForce RTX 5080 laptop GPU. Lengkap dengan TGP maksimal 175 watt, MUX switch, dan Advanced Optimus. Saya tes pakai 3D Mark Time Spy dan laptop ini berhasil tembus 17.708 poin. Dengan grafik skornya aja 17.861. Di Firestrike skornya juga nggak main-main dengan total 34.299. Serta grafik skornya 41.984. Lanjut di PC Mark 10, skornya mentok di 8.533. Ini sih udah di atas rata-rata ya. Saya jalanin Geekbench, single core dapat 3.123 poin dan multicore-nya tembus 20.081 poin. Di Cinebench R23 single core-nya ada di 2.179 poin dan multicore-nya mencapai 37.452 poin. Lanjut yang terakhir ada tes Crystal Disk Mark juga menunjukkan kecepatan SSD yang luar biasa. Rate-nya 6.699 megabit per second dan write-nya 5.852 megabit per second. Bikin loading game, booting Windows, dan transfer file besar jadi super cepat. Pasti udah pada penasaran kan buat performa gamenya? Sabar dulu ya, karena kita bakal bahas layarnya yang punya kualitas top juga nih. Layar, performanya nggak ada artinya kalau layarnya biasa aja, ya kan? Untungnya Asus udah nyiapin panel terbaik buat laptop ini. Asus ROG Strix G16 pakai resolusi 2.5K 2560 x 1600 pixel dengan refresh rate 240 Hz dan respon time-nya 3 millisecond. Panelnya juga support 100% DCI-P3 Dolby Vision dan punya tingkat brightness 500 nits. Terlebih pas dipakai main game Valorant nih, dan rasanya mulus banget, nggak ada ghosting, tearing, dan delay. Dengan touch sampling rate tinggi dan latensi rendah buat kamu yang main game kompetitif, layar ini bakal jauh lebih enak. Pas saya uji, brightness normalnya ada di kisaran 250-300 nits. Memang bukan paling terang di kelasnya, tapi secara color akurasi
udah luar biasa banget. Saya cek juga game mode coverage-nya bisa dapetin 99% sRGB dan 99% DCI-P3. Sedangkan game mode volume-nya mencapai 161% sRGB dan 114% DCI-P3. Gila nggak tuh? Warna-warna tampil super hidup, entah buat nonton film, ngedit video, atau main game dengan visual maksimal. Langsung aja sekarang kita tes buat main game. Uji game. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Saya mulai dari game berat dulu. Saya berpang 2077 dengan settingan Ultra plus ray tracing-nya on dan DLSS-nya di posisi auto. Frame rate-nya bisa stabil di 60 hingga 70 fps dan fps terendah hanya turun di angka 50-an fps. Untuk game seberat ini di settingan grafis paling mentok, ini bener-bener wow sih. Apalagi suhu CPU dan GPU tetap terkendali karena laptop ini pakai sistem pendingin full vapor chamber plus 3 kipas besar dan liquid metal dari Thermal Grizzly. Game berikutnya juga saya coba nih, Black Myth Wukong yang notabene game berat dengan animasi yang ribet. Di settingan very high plus ray tracing very high, FPS rata-rata stabil di 130 hingga 140 fps. Turun pun hanya menyentuh 110 hingga 120 fps saat efek partikel banyak bermunculan. Lanjut ke game racing, Forza Horizon 5 yang saya set di Extreme Preset dan SSR di High. Hasilnya stabil di 120 hingga 130 fps dengan visual yang benar-benar memanjain mata saya. Terakhir saya uji Valorant buat lihat beberapa tinggi frame yang bisa dia kasih di game e-sport. Hasilnya gila sih, FPS rata-rata 400 hingga 450 fps dan kadang bisa tembus 500 fps. Responsivitas layar dan latensi inputnya bener-bener luar biasa. Cocok banget nih buat kamu yang pengen jadi pro player FPS. Dan meskipun beban kerjanya berat, suhu laptop ini tetap adem. Pendingin 3 kipas dan heatsink besar di bagian belakangnya bekerja dengan sangat efisien. Fan noise juga nggak terlalu mengganggu walaupun udah jalan secara maksimal. Fitur lengkap. Urusan suara, speakernya udah support Dolby Atmos, outputnya powerful dan detail. Yang jelas sih nyaman banget buat game maupun nonton film. Mic array dengan AI noise cancellation juga bikin suara kamu tetap jernih walaupun suasana di sekitar lagi ramai. Kamera depan udah full HD infrared dan support Windows Hello, jadi login tinggal lihat ke layar aja. Integrasi AI sekarang makin jadi sorotan di laptop-laptop modern, apalagi buat gaming dan multitasking berat. Nah, laptop ini udah dibekali dengan NPU bawaan dari Intel Core Ultra 9 275HX yang bisa memproses berbagai kerjaan berbasis AI langsung di device. Ini sangat penting buat efisiensi, keamanan, dan yang paling terasa adalah performa yang lebih stabil karena workload bisa dibagi-bagi antara CPU, GPU, dan NPU. Salah satu contoh nyata yang saya rasakan langsung itu di fitur AI Noise Cancellation. Meeting jadi lebih jelas buat lawan bicara kita. Jadinya maksud kita bisa tersampaikan dengan baik. Halo guys, ini adalah hasil video dan juga audio dari Asus ROG Strix G16. Gimana menurut kalian? Videonya jernih ya, audioku juga terdengar jelas. Mantap! Selain itu, di sektor gaming, AI ikut berperan dalam optimasi frame rate dan thermal management. Di ROG Strix G16, Asus menyematkan teknologi intelligence cooling yang kini bekerja dengan NPU. Jadi bukan cuma suhu doang yang dipantau, tapi juga pola pemakaian kamu, sehingga segala kegiatan akan berjalan efisien dan efektif. Dan terakhir, nggak ketinggalan juga fitur AI Power Efficiency. Jadi laptop ini bisa belajar pola pemakaian kamu sehari-hari, kapanpun butuh performa tinggi, kapan idle, kapan hanya browsing, dan otomatis mengatur konsumsi daya yang paling optimal. Jadinya meskipun baterai 90 Wh yang dibawanya udah besar, tapi konsumsi dayanya bisa jadi lebih awet, apalagi pas saya pakai buat nulis, edit dokumen, dan streaming. Daya tahannya bisa tembus 7 hingga 8 jam loh. Padahal ini laptop gaming. Kesimpulan, Asus ROG Strix G16 2025 ini adalah laptop yang cocok buat siapa aja yang butuh kekuatan maksimal. Entah buat gaming berat, editing video besar, kerja AI, ataupun sekedar jadi laptop utama buat harian. Entah buat gaming berat, editing video besar, kerja AI, ataupun sekedar jadi laptop utama buat harian. Performanya brutal, layar cakep, sistem pendinginnya efisien, dan tampilannya bikin kamu kelihatan serius banget sebagai gamer. Kalau kamu cari laptop flagship gaming dengan GPU yang tinggi dan dukungan AI buat kerjaan kamu, ini dia jawabannya. Menurut saya sih kalau ada duitnya,
worth it nih untuk dibeli. Performanya gila sih, udah sistem pendinginnya canggih jadi tetap berasa adem. Dan layarnya enak banget buat di semua keperluan. RTX 5080-nya ngasih pengalaman gaming ke tingkat selanjutnya dan kombinasi sama Core Ultra 9 bikin semua pekerjaan berat jadi ringan. Kalau kamu seorang gamer, content creator profesional atau hybrid user yang butuh satu laptop untuk semua kebutuhan, ini jawabannya. Nah, buat peminang Asus ROG Strix G16 2025 ini, harganya mulai dari Rp52.999.000. Gimana? Sepadan nggak sama harganya? Coba dong tulis di kolom komentar fitur apa sih yang paling kamu suka dari laptop ini. Oke guys, demikian video mengenai laptop terbaru dari Asus ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Saya suka sih, naksir banget ini.